Apa yang mau kita cari hidup ini? Yang mau kita cari hidup ini kan tenang kan? Orang kaya beli mobil mahal supaya apa? Supaya tenang. Buat rumah megah 2 lantai 4 lantai, yang mau dicari itu apa? Tenang. Menikah itu tujuannya apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Terapi mandi subuh. Saya tak pernah meninggalkan subuh tak mandi. Tak bisa saya sholat subuh tak mandi, bergetah badan saya macam ikan lele kena oli rasanya. Saya kalau bangun pagi saya mesti mandi, walaupun saya ceramah ke Papua, ke Sulawesi, kemana-mana, bangun pagi mandi, tidak pakai air hangat, air dingin, segar. Setelah mandi itu baru sholat. Sholat yang pertama, sholat Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tadi mau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini diambil dari 3 huruf, sin, jim, dal. Sajadah, sujud. Walaupun sholat itu ada tegak yang paling lama, ruku, duduk, tasyahud, salam, tapi yang diambil bukan tegak. Yang diambil masjid ini adalah masjid sujud. Kenapa sujud yang diambil? Karena perbuatan manusia yang paling mulia adalah sujud, menempelkan tempat yang paling tinggi kening ke lantai yang paling rendah diinjak-injak kaki. Walaupun pejabat yang datang ke Masjid Al-Ansor ini, walaupun orang kaya, walaupun bangsawan, maka kalau sudah sampai ke masjid ini ditempelkannya keningnya ke lantai. Tak ada tawar menawar. Tak ada orang kaya datang ke Masjid Al-Ansor, Allahu Akbar, tempel ke dinding. Tidak sah sholatnya, karena mesti menempel ke lantai 7 anggota tubuh, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Kecuali yang sakit duduk di atas kursi, maka darurat. Adapun yang sehat walafiat, maka kita menempelkan kening ke lantai sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk ke dalam Masjid Al-Ansor, tak lagi nampak mana yang pejabat, mana yang diplomat, mana yang rakyat jelata, mana yang miskin papa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sampai ke masjid, kita langkahkan kaki kanan masuk ke pintu. Allahumma, lupa pula doa masuk masjid. Allahumma, ya Allah, iftah, bukakan, li, untukku, abwaba rahmatik, pintu rahmat kasih sayang. Kenapa kita masuk masjid ini minta pintu rahmat? Karena selama di masjid malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Dan kita duduk antara 2 sujud pun minta itu, Rabbil firli warhamni. 8. Permintaan yang paling banyak dalam sholat bukan waktu iftitah. Permintaan paling banyak bukan waktu sujud, tapi waktu duduk antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak orang yang tak ingat entah apa yang diucapkannya waktu antara 2 sujud ini, karena dia pun cepat betul. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Begitulah orang masuk ke dalam masjid ini. Masjid tidak ada bawa-bawa suku. Belum pernah saya masuk ke masjid, belum ada lagi sepanjang perjalanan ada tulisan Masjid Minangkabau.
suku lain dilarang masuk, tak ada. Cara sholat pun khusus, Allah nan gadang bana, tak ada. Kalau sudah masuk ke masjid, mau Batak, mau Melayu, mau Sunda, mau Jawa, mau Bugis, mau Banjar, semuanya mengatakan Allahu Akbar. Begitulah seragamnya kita. Sholat di Papua dengan sholat di Maroko sama. Di Papua subuh 2 rakaat, di Maroko subuh 2 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama semuanya. Masjid tempat orang bersujud, tanah yang paling mulia inilah tanah masjid. Itu tanah rumah-rumah keliling ini kalau kita meninggal dunia, surat tanah berganti menjadi milik orang lain. Bapak yang dulu membeli tanah panjang, tanah peta, bapak yang mencari arsitek, yang mencari tukang gambar, mencari tukang rumah, tapi begitu kita mati, surat tanah namanya berubah, dialih nama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nama yang ada di STNK BPKB surat mobil berganti nama orang lain, bawa ke kantor Samsat, difotokopi KTP dengan akte kelahiran kakak, ganti nama orang lain. Jangankan surat tanah sama surat mobil, motor, surat nikah pun berganti. Nama bapak di surat nikah itu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Sesudah itu ibu pun mengganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi malam nanti berpikir juga, betul juga kata Ustaz Somad. Mana tanah yang paling hebat? Nih tanah Masjid Al-Ansar, sampai hari kiamat tak akan berganti, namanya tetap tanah Masjid Al-Ansar. Tolong pengurus-pengurus masjid cek lagi surat tanah masjidnya. Yang belum balik nama, segera balik nama. Caranya cari yang berwakaf dulu, ajak ke kantor KUA, akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk Masjid Al-Ansar tunai, aku terima, kata pengurus. Keluar secari kertas, namanya akta ikrar wakaf, yang dikeluarkan kantor KUA, kantor urusan agama. Dari kantor KUA dibawa surat tadi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berubahlah nama surat tanah. Karena banyak sekarang kejadian, dulu atuknya yang mewakafkan tanah masjid, rupanya cucunya menjual masjid, dijual tanah. Datang pengurus komplain, itu wakaf atukmu dulu, mana buktinya? Ada hitam di atas putih, tak ada yang bisa memberikan surat. Kata mereka, itu ada masjid di atasnya milik kaum muslimin, ambillah masjidnya, tanahnya punya saya. Akhirnya viral video, dijual tanah masjid, dibeli sama orang kaya, rupanya untuk konten. Bisa terjadi, maka segera diurus. Kenapa? Karena apapun bisa terjadi. Kenapa orang mewakafkan dulu? Karena lillahi ta'ala. Tapi anak tak sekolah agama, cucu tak takut kepada Allah. Kenapa dulu orang mewakafkan tanah? Karena tanah itu tak laku, tempat jin buang hantu. Tiba-tiba berdiri mall, kondominium, pintu tol, akhirnya tanah jadi mahal, 1 meter 5 juta, dijual orang tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanah kita di tengah pemukiman, masyarakatnya ramai. Ini malam ini tidak hanya pengajian, pasar malam juga. Nanti pulang dari pengajian ini, tolong habiskan penjual bakso bakar, penjual sate, penjual apa itu kapas yang manis-manis itu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita itu berdagang, berjualan, cari makan dari pagi tadi sudah menyiapkan, pulang dari sini makan sendiri, bayar sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
masjid ini tak ada kurangnya lagi, udah cantik semua, warnanya sesuai kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet tahan lama banyak-banyak menengok warna hijau. Nah, ini warna ini tidak ada hubungan dengan partai politik, pileg dan pilkada sudah selesai. Lalu kemudian masjid ini bagus, AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AC, tapi tetap juga panas karena memang ini padat, ini udah lebih dari kapasitas yang wajar, karena kalau sholat ini udah tidak sholat lagi. Ini kita di dalam ini sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Qurannya rapi, tak ada alasan kita masuk ke dalam ini sebelum waktu sholat, menunggu azan, menunggu iqamat, duduk baca Quran. Kalau ditengok dari susunan rapinya nampaknya tak pernah dibaca. Jangan suuzon Ustaz Somad. Ini sebetulnya Quran di Masjid Ansor ini tunggang langgang lintang pukang, tapi karena mau acara tabligh akbar kami susun rapi. Di mana-mana biasanya sedang pengajian lewat kotak sedekah, tapi di Masjid Al-Ansor nyaman, kotak tidak jalan. Kenapa? Orang langsung masuk, scan QRIS, langsung scan, ambil handphone, scan, langsung berapa yang mau diketik. BSI, Bank Syariah Indonesia, Masjid Al-Ansor, Purwodadi, ketik, enter. Setelah ditransfer meleleh air matung, rupanya salah ketik. Rencana mau ngirim 100.000, terketik 6 sejuta. Sangka kita haru, rupanya menyesal. Jadi udah canggih, udah masjid ini bagus, karpetnya rapi, wangi. Saya pernah juga ceramah di masjid, tegak saya di karpet itu, cantik karpet. Tak lama datang panitia, Ustaz mohon penggalangan dana, karpet kita masih hutang. Pengurus dari tadi tak ada cerita tentang hutang piutang. Jadi masjid ini sound sistemnya bagus. Apa kata Pak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Samad, Pak JK, Ustadz kalau ceramah tolong sampaikan perbaiki sound system masjid, karena 80% masjid itu kekuatannya di sound system. Imam pakai sound system, Bismillahirrahmanirrahim. Muazzin sound system, muazzin sama iqamatnya tadi berapi-api. Tengok anak ketek, luar biasa. Anak-anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Tapi nggak tahu juga, kita tes lah. Hadrohnya ada, anak-anak ngajinya ada, majelis ibu-ibu ada, majelis pengajian. Hari apa? Nah, ketahuan tak ngaji. Buat pengajian seminggu sekali, sore Jumat ba'da asar, karena waktu mustajab berdoa terakhir hari Jumat ba'da asar. Habis sholat asar wirid yasin, habis baca yasin 4 kali Jumat. Jumat pertama akidah, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basor, kalam. Minta ustadznya ke Ustadz Al-Nab, dia banyak stok ustadz-ustadz dari Nurul Azhar. Jumat kedua akhlak, membersihkan hati dari takbur, hasad dengki, busuk hati, sum'ah, riya. Jumat ketiga fikih toharoh, darah haid, darah nifas, darah wiladah, mandi, puasa, zakat, haji, umroh. Pakai kitab, baca buku, ada tanya jawab, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Jumat keempat isi dengan tahsin surat yasin. Ibu-ibu, petang ini kita akan memperbaiki bacaan yasin kita. 5 ayat ya Bu,
Yang pertama 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ibu yang setengahnya 5 batu. Jangan diketawakan, dia sudah mau datang ke masjid itu sudah alhamdulillah. Hari gini orang sibuk dengan medsos, sibuk semua, dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sibuk semua main medsos, Instagram, Telegram, kilogram, miligram, Facebook, Twitter, TikTok. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda, rupanya filter 3 lapis. Dari ketawanya banyak yang pengalaman pribadi nih. Nah, maka begitu kita jumpa bersilaturahim, kenal mengenal, jangan gara-gara seragam tidak datang pengajian. Saya buat pengajian sore Jumat Az-Zahra itu tidak wajib seragam. Kenapa Ustaz tak wajibkan seragam? Banyak ibu-ibu tak datang karena tak sanggup beli seragam. Saya bilang yang udah ada seragam bagus, tapi yang tak ada seragam datang aja. Kenapa kalian tak mau datang? Kami tak sanggup iuran Pak Ustaz. Tak usah pakai iuran, yang ngasih duit kasih, yang tak ada kue kotak dengan air tetap ada. 4 tahun sudah berjalan, tetap berjalan. Banyak orang dihalang-halangi mau buat pengajian, terhalang karena seragam, terhalang karena PIN, terhalang karena organisasi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Itu bukan wajib. Yang penting ngaji, pengajian. Habis pengajian sebarkan kertas supaya Ustadz bisa menjawab. Buat nomor handphone, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Anak-anak mudanya libatkan. Anak muda buatkan kursus multimedia supaya anak-anak muda punya channel. Tonton kajian Masjid Al-Ansor di channel Al-Ansor Purwodadi. Subscribe, like, share, and comment. Jadi sehingga kajian-kajian itu tidak hilang, bisa ditonton ulang. Nanti kalau anak-anak muda remaja Masjid Al-Ansor mau pelatihan multimedia, bagaimana cara syuting, bagaimana cara editing, bagaimana cara uploading, bagaimana cara mengelola Instagram, TikTok, nanti minta ke Ustadz Al-Nob biar dikirim kemari untuk anak muda pelatihan. Kenapa anak-anak muda ini tidak mau ke masjid? Karena tidak diberikan pengajian sesuai dengan umurnya. Saya tanya tuh anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Kami Pak Ustadz ke masjid ini mau ada wifi internet. Kami mau ke masjid ini latihan multimedia, cemana buat channel, bagaimana mengedit video. Tiba-tiba kami datang, judul pengajiannya malam pertama di alam barzah, horor masjid. Begitu masuk laman masjid langsung nampak kendaraan jenazah. Masuk ke dalam masjid cerita mati aja. Padahal dakwah itu artinya, dakwah itu dari bahasa Arab, da'a yad'u, dakwah secara bahasa dakwah itu artinya ad-da'watu ilat ta'am. Dakwah artinya undangan makan. Maka dakwah itu undangan makan aslinya. Kalau ada dakwah berarti ada makan. Apakah di Al-Ansor ini ada makan? Untuk jamaah saya nggak tahu, saya udah tadi. Besar-besar potong daging kambing di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan, memang saya pertama tadi saya tengok, wah kecil kali ruangan Al-Ansor nih, ruangannya kecil, kambingnya besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu usahakan 4 kali pertemuan. Akidah, akhlak, fikih, tahsin. Perbaiki bacaan. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Nah, untuk bapak-bapaknya buatkan kajian khusus. Bapak-bapak yang mengajar di sini ada baca kitab Arba'in Nawawi 40 hadis, ada Maulana Farhan,
ada alumni Al-Azhar ahli bidang akidah, namanya Ustadz Al-Fitri, adik kelas saya, orang Kuntu, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, mengajar di sini. Ada Sunan Al-Mustafa, mengkaji Sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih di dunia ini adalah Sahih Al-Bukhari, isinya 7.275 hadis. Nah, itu dikaji di Masjid Al-Ansar, jadi tidak ada halangan. Nah, cuman saya tanya pengurus, gimana perkembangan pengajian di Masjid Al-Ansar ini Pak Ustadz? Kadang-kadang Ustadz tuh merasa sedang di RRI Pak Ustadz, 3 di kanan 3 di kiri, tapi malam ini ramai. Ini insya Allah nanti berkelanjutan lah sampai istiqomah semuanya insya Allah. Kalau kita tidak mulai datang ke masjid mengaji maghrib ke isya, kalau bisa buat pengajian jangan sesudah isya, karena kalau dibuat maghrib ke isya, saya dulu di pengajian rutin di Pekanbaru sekitar Riau, saya minta pengajiannya dari maghrib ke isya. Kenapa? Karena kalau dari maghrib ke isya otomatis jamaah sholat 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Dari maghrib ke isya ngaji 45 menit, sholat isya, habis sholat isya tanya jawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab, pakai kertas, jangan langsung. Kenapa? Karena banyak orang grogi, kalau langsung menggeletar, bercampaan baut-baut. Dan untuk menutupi kelemahan saya sebagai ustadz, jadi kalau kertas masuk saya tengok, ini apa ini, pertanyaan nggak berkualitas, padahal payah. Nah, jadi disimpan. Tidak semua bisa kita jawab. Imam Malik bin Anas 48 masalah, beberapa aja yang bisa dia jawab, yang lain dia katakan wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu. Nah, jadi ustadz juga perlu mengupdate ilmunya, jangan cuma dia bercakap aja tanpa ada tuntutan dari jamaah. Maka saya dari dulu buka tanya jawab, yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab akan saya jawab pertemuan pekan depan, bulan depan. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak mudanya ngaji. Kalau 3 ini sudah mengaji, insya Allah selamatlah masyarakat sekitar Masjid Al-Ansar ini insya Allah. Ini masjid ini lingkungan Al-Ansar ini saya yakin aman ini. Dari mana Ustaz tahu aman? Karena jendelanya nggak pakai jeruji besi. Ini menunjukkan aman. Masya Allah. Ini kami menengok Bapak di luar sana macam menengok akuarium. Mereka pun di luar menengok. Kata mereka, aku pun menengok Ustaz macam ikan arwana, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid itu bukan cuma sekedar tempat sholat, habis sholat pulang enggak, selesai sholat ada silaturahim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Katanya nggak boleh salaman selesai sholat Pak Ustadz. Kalau sebelum sholat tadi tak ada salaman, selesai sholat baru salaman, namanya sunnah. Tapi kalau tadi udah jumpa di luar, masuk ke dalam sholat, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Yang ngomong gitu ahli hadis, mazhabnya Syafi'i, namanya Imam Nawawi, mengumpulkan 40 hadis Arba'in Nawawi yang dikaji di Masjid Al-Ansar. Tadi di luar udah salaman, di toilet jumpa salaman, habis sholat salaman lagi, mubah, boleh. Tadi di luar belum ada jumpa, habis sholat baru salaman, sunnah, boleh, sunnah Nabi. Yang tak boleh itu sedang sembahyang salaman. Siap Pak Kades, batal sholat karena dia harakah ajnabiyah, gerakan di luar sholat. Dulu sahabat Nabi itu jumpanya di masjid, jumpa di masjid, tengok kanan, oh masih ada, tengok kiri, oh masih ada. Nah, kalau tak ada, datang ke rumah, ketuk, assalamualaikum, apa kabar? Oh sakit. Ada salam, ada kalam, ada mendoakan. Zaman dulu begitu. Kalau orang tidak ke masjid berarti sakit. Orang sekarang terbalik, kalau tak ke masjid berarti rezeki udah lancar. Dulu waktu susah 7 kali ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha.
Begitu rezeki lancar sekali setahun Idul Adha ngambil kupon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Pertama waktu akad nikah, kedua sholat jenazah. Mau jadi apa kita? Ada pensiunan pejabat di Pekanbaru, mati bininya, meninggal istrinya, datanglah jamaah kita, Pak, kita bawa jenazah istri bapak ke masjid, kita sholatkan ya. Jangan bawa istri saya ke masjid, marah dia. Saya tanya, kenapa dia marah? Kami pun tak tahu Pak Ustadz. Jangan bawa istri saya ke masjid. Rupanya dia tak pernah ke masjid. Malu. Orang kalau sudah terbiasa ke masjid, sebelum pensiun ke masjid, udah pensiun ke masjid, enggak masalah. Tapi kalau sebelum pensiun tak pernah ke masjid, itu mau melangkahkan kaki ke masjid itu sungkan, segan, malu. Mau masuk ke masjid itu tengok-tengok, seakan-akan biji mata orang nengok dia semua. Tapi kalau udah terbiasa ke masjid, cuek aja, biasa aja. Tapi kalau tak terbiasa ke masjid, begitu selesai tak aktif lagi mau ke masjid, sungkan, akhirnya malu ke masjid, duduk di rumah. Pagi nonton TV, siang nonton TV, malam nonton TV, nonton tinju Mike Tyson. Kalah Mike Tyson, kumat darah tinggi, mati. Mau jadi apa kita? Ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Kota Pekanbaru yang ramai, penduduknya 1,2 juta orang, tinggal di komplek ramai, tapi sunyi di rumah sendirian, hanya menonton sinetron, film hantu pula tuh. Pas mau tidur datang hantu tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang paling nyaman, indah kecuali datang ke masjid. Pas ada pengajian, duduk. Saya tak tahan Pak Ustadz mengaji ini, mengantuk saya Pak Ustadz, ya tidur. Saya belum pernah lagi dalam sejarah pengajian marah dengan jamaah tidur, belum pernah. Tontonlah semua video saya, belum pernah saya mempermalukan jamaah. Kenapa itu tidur? Tak pernah. Kenapa? Karena saya jumpa orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya banyak, nggak bisa tidur berhari-hari. Pergi ke rumah sakit Jalan Ahmad Yani, jumpa Pak Dokter Darisman, dikasih obat tidur 1 papan, barulah bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata, tak mau tidur. Makanya kalau ada jamaah tuh tidur waktu saya sedang pengajian, itu berarti hatinya sudah tenang, berarti pengajian itu sudah masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Apa yang mau kita cari hidup ini? Yang mau kita cari hidup ini kan tenang kan? Orang kaya beli mobil mahal supaya apa? Supaya tenang. Buat rumah megah 2 lantai 4 lantai, yang mau dicari itu apa? Tenang. Menikah itu tujuannya apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Tak juga tenang, pergi ke diskotik, pergi ke night club, pergi dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar, nyanyikan lagu dangdut tak tenang, nyanyi lagu rock tak tenang, nyanyi lagu jazz tak tenang, nyanyi happy metal tak tenang, nyanyi R&B tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Sabu-sabu, narkoba, itulah fitnah akhir zaman. Padahal ketenangan itu hanya didapatkan di masjid. Datang ke masjid, duduk, baca Quran, baca Yasin, berzikir, istighfar 100, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Apa gunanya tasbih yang banyak di rumah itu? Pergi umroh beli tasbih 100, habis dikasih ke tamu, ke tetangga, ke kawan, tinggal 1 digantungkan di mobil. Mobil bertasbih, orangnya masuk neraka. Cabut, ambil, pakai bertasbih, istighfar 100, sholawat 100, astaghfirullahaladzim, sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam, yang paling afdal adalah la ilaha illallah.
Kalau dipeturutkan mata menengok handphone, ada radiasi ke biji mata, mata payah tidur. 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 tak tidur. Pertama menengok handphone, lama-lama handphone itu menengok dia. Jam 2 baru tuh tidur. Kalau udah jam 2 tidur, 3, 4, 5, 3 jam tak akan kuat, pasti terlambat subuh. Kalau udah terlambat subuh, merentetlah ke masalah yang lain. Subuh terlambat, kerja terlambat, macet, tak mandi pula, hanya pakai parfum, lupa gosok gigi. Orang senyum, awak senyum, rupanya senyum orang sudah lain, merembet kemana-mana, menjadi masalah. Tapi kalau tidur cepat, ini balik dari sini jam 10, pengajian setengah 9, setengah 10 selesai, pulang ke rumah jam 10 tidur. Saya nggak bisa tidur cepat Pak Ustadz, matikan handphone. Tidur cepat nggak bisa juga tidur Pak Ustadz, matikan TV, matikan laptop, matikan komputer semua. Nggak bisa tidur, matikan lampu. Laki saya bercakap, matikan dia. Suruh diam, aku mau tidur. Tak juga bisa tidur, makan antimo, belah dua makan supaya cepat tidur. Siang jangan banyak tidur. Kenapa? Biar cepat tidur malam. Kalau makan setengah antimo, jangan makan 2 papan. Idul Adha baru bangun. Tidur ini wajib kata dokter 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka ada kebutuhan badan. Tidur sudah cukup, bangun subuh, mandi bersih. Terapi mandi subuh. Saya tak pernah meninggalkan subuh tak mandi. Tak bisa saya sholat subuh tak mandi, bergetah badan saya macam ikan lele kena oli rasanya. Saya kalau bangun pagi saya mesti mandi, walaupun saya ceramah ke Papua, ke Sulawesi, kemana-mana, bangun pagi mandi, tidak pakai air hangat, air dingin, segar. Setelah mandi itu baru sholat. Sholat yang pertama sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat, banyak dosa kita, usolli sunnatat taubat. Habis itu sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis tahajud di ujung barulah minta hajat kepada Allah, usolli sunnatal hajat. Apa hajatnya? Sebutkanlah dalam hati, nanti disebutkan terdengar kawan pula nggak enak. Habis itu baru kemudian ditutup dengan sholat witir, menunggu azan subuh, zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Tak lama terdengar suara tarhim, assalatu wassalamu alaik. Langsung datang ke masjid. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, duduk, baca yasin, baca Quran. Terdengar azan, sambut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan cerita ketika azan. Kata Imam As-Suyuti, orang yang cerita ketika azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Makanya kalau ada kawan ngajak cerita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di situ pula dia maaf apa tahu, Allahu Akbar. Yang dilawani dia bercerita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai akhirnya la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi mu'atta. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Malu kan, udah tua nggak tahu hafal. Tanya kawan, apa yang kau baca tadi? Adalah. Tapi kau baru tobat. Iya, untuk pertama nih aku aja dulu, pura-pura aja dulu. Bukan wajib, sunat. Baik, siapa yang menyambut azan ditutup dengan doa wasilah,
wajabat lahu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita sini semua termasuk yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dah 24 jam terjaga subuh. Orang zaman dulu pagi sholat subuh di masjid, balik sholat subuh sarapan di rumah sama anak bini, habis itu baru pergi ke sawah. Nanti pas siang mandi dia di sawah, sempat makan siang sama bini, datang bini bawakan rantang ikan asin sama kangkung, sempat makan di pondok enaknya. Habis itu pulang petang, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah. Orang sekarang belum ayam bekokok dia udah bangun, kata ayam, dulu pula kau dari aku lagi. Bangun cepat, takut macet, tinggal di kota metropolitan Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, berangkat macet, jam. Sholat subuh tinggal, sholat zuhur meeting, rapat, evaluasi, kejar target, sholat asar tinggal, sholat maghrib macet, sholat isya sholat aja dia tinggal, Tuhan aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Ini manusia modern zaman sekarang. Berangkat pagi anak masih tidur, pulang sore anak sudah tidur, tak pernah jumpa. Orang zaman dulu pagi sebentar di sawah, jaga toko, pulang malam habis isya, pulang dari surau mati lampu, anak 10. Kenapa? Tak ada TV, tak ada hiburan. Orang sekarang nonton TV, tengok laptop, tengok Instagram, tengok ini, tak sempat, sibuk, kan tak bisa dikirim melalui Bluetooth. Lalu bagaimana kehidupan orang modern ini? Kaya pun tidak juga, senang pun tidak juga, sholat ketinggalan, akhirnya umur 40-50 dibawa ke rumah sakit, gembung terus. Kenapa? Kena penyakit mah akut gara-gara selalu tidak makan karena terlalu sibuk mencari makan. Kan aneh manusia ini. Dipegang dokter perutnya, Bapak ini sering nggak makan ya. Memang betul, Bapak sering nggak makan gara-gara sibuk nyari makan. Duit yang ditransfer dapat, duit gaji, duit pokok, SPPD, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Kemana lah pergi duit itu? Hanya sebentar di rekening bank, habis itu diambil dokter spesialis. Spesialis jantung dapat, spesialis gula darah diabetes mellitus dapat, spesialis tulang dapat, spesialis lambung dapat, spesialis otak yang tak dapat karena yang punya tak berotak. Waktu Tuhan bagi otak dia tak datang. Untuk apalah hidup kita ini? Bukan panjang hidup ini, tak pernah dinikmati hidup. Cari duit, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Anak tak jumpa, pakai narkoba, keluyuran tak tentu arah, bini pun jarang jumpa, tetangga pun tak pernah nampak. Akhirnya tetangga tahu mati, barulah oh mati dia udah. Alhamdulillah. Dulu orang kalau mati diiringi dengan tangis air mata, mau nangis tetangga kawan mengantar jenazah. Sekarang orang komplek mati langsung dipoto, foto upload, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, amin 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 amin. Dulu ada yang datang bawa telur ayam, ada yang datang bawa beras, tahlilan 7 malam, malam ketiga bubur kacang hijau, malam ke-7 potong ayam. Zaman sekarang la salam wala kalam. Mau jadi apa manusia modern ini? Padahal indahnya persaudaraan itu adalah ketika kita bersama di masjid.
Saya merasakan sudah keliling berputar kemana-mana. Indahnya hidup itu adalah ketika kita sedang duduk bersama di masjid, bersama dengan orang baik-baik, bersama dengan lingkungan kawan. Alhamdulillah di Masjid Al-Ansor itu masih terjaga dan terpelihara. Kenapa dari tadi kami tengok Ustaz Somad ini megang mikrofon nih pakai tangan kanan, baru dapat cincin baru. Dikasih sama Bapak Angkatan Udara tadi, dicarinya saya ke dalam. Mana Ustaz Somad? Itu waktu. Hubungan kepada Allah di masjid sudah, tapi kepada tetangga, kepada jiran, kepada kawan, macam mana mengeratkannya? Tahadu, saling berbagi hadiah. Tahabu, kalau kamu saling berbagi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Kalau kita dikasih hadiah, pakai. Saya dikasih hadiah baju. Ini dikasih orang, mereknya Casio, kasih orang. Saya pakai tadi, saya pakai. Kan nampak kebesaran kan? Habis saya pakai, saya tanya istri saya, macam mana nampak kau? Saya bilang, katanya macam anggota dewan, ku tengok. Nggak apa-apalah ku pakai. Kenapa kalau tak saya pakai ini? Kalau saya pakai kan ditontonnya. Oh, dipakai Ustadz baju yang ku kasih. Kalau tak saya pakai, apa kerjanya? Udah dijual Ustadz tuh. Orang suka kalau yang kita kasih itu dipakai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ke tetangga, aku tak kaya Pak Ustadz, tak bisa ngasih baju, tak bisa ngasih cincin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik. Sekecil apa? Antul qiya antalqa akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajah cerah. Tak bisa ngasih duit, tak bisa ngasih gulai, tak bisa ngasih makan, tak bisa ngasih cincin, tak bisa ngasih baju. Jumpa dengan wajah cerah. Kalau bahasa kampung awak, keep your smile. Kalau saya tengok dari senyum jamaah Al-Ansor ini, orangnya tak ada hutang. Dari mana Ustaz tahu? Orang kalau ada banyak beban, nggak bisa senyumnya lepas macam ini. Dia tertahan. Jadi saya kan lepas, itu maka saya. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan Allah Ta'ala. Banyak juga yang begitu. Jumpa sama orang kita senyum itu sudah amal soleh. Tapi bapak senyum sama lakinya, jangan sama bini dia. Ini sama bininya, sama lakinya. Bertetangga, berkawan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau datang bersaudara kepada saudaramu, sayang ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Idza tabakhta fa'aksir ma'aha, kalau masak gulai banyakkan kuahnya kata Nabi. Oh, kalau masak gulai banyakkan kuahnya kata Nabi. Kata sahabat, untuk apa banyak ya Rasulullah? Bagi tetangga. Jadi kalau masyarakat sekitar Masjid Al-Ansor ini sudah terbiasa membagi daging, ayam, ikan, lanjutkan. Jangan gara-gara ini kuah. Kenapa ibu ngasih kuah terus? Kata Ustaz Somad, kuah aja gitu. Nah, aku juga yang kena. Nah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling tegur menegur. Kau anak Pak Haji kan? Iya. Yang dekat Masjid Al-Ansor. Iya. Ini kau kenapa datang jalan-jalan semua itu? Siapa? Tak boleh dua-dua bonceng-boncengan, ini tak mahram. Ini abang saya, Bu. Oh, abangmu ya. Yang mana? Yang kuliah di Jogja. Masya Allah. Kenapa dia putih kau hitam? Dia lahir siang, saya malam. Oh begitu. Banyak orang sekarang tak peduli sama anak tetangga. Mau dibawa orang, mau dibonceng orang, mau bukan yang penting bukan anakku. Oh nggak bisa begitu. Jangan urus anak saya, urus saja anak kamu. Ini privasi saya. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar bertetangga. Tetangga kita tuh berapa rumah? 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang. Itulah tetangga kawan kita. Kalau mati kita, tak akan mungkin saudara kandung kita yang jauh itu yang datang.
mereka inilah kalau ditunggu saudara kita yang jauh datang nunggu tiket pesawatnya lagi berulat jenazah kita baru dia sampai. Maka bertetangga jangan sombong, jangan angkuh. Ini banyak orang bertetangga sombong. Kalau pergi pertemuan acara kenduri arisan tangan masuk kantong. Kalau tak orang ngulurkan tak mau duluan, mendongak ke atas saja nengok udahlah pesek apalah salahnya jumpa ngulurkan tangan, rugi rupanya gitu kita ngulurkan tangan, apa salahnya? Assalamualaikum, apa kabar Pak, apa kabar Bang, apa kabar Encik, apa kabar Makcik, apa kabar Tulang, apa kabar Encik, tuan-tuan saudara sekalian. Begitu mamin muslimaini, dua orang muslim jumpa, yaltaqiyani bertatap muka, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma diampunkan Allah dosa mereka berdua. Meninggal emak kawan saya di jalan Simpang 3 sebelum Uwir masuk ke kiri, jalan apa namanya itu? Air Dingin. Jadi saya datang, lamaknya meninggal, tegaklah kami, turun pejabat datang, kami pun berdirilah. Lama nih udah, waktu saya baru pulang dari Mesir, disalami pejabat inilah semua yang ada di situ. Pas giliran saya lewat dia, saya terkejut. Saya nggak masalah bagi saya, cuman di samping saya ini kawan saya dari Kalimantan, hilanglah harga diri saya di samping dia kan. Ditanya kawan saya, kenapa kau tak disalaminya? Untung saya cepat menjawab, dia itu udah tua, matanya rabun. Sejak itulah saya kalau jumpa orang saya salami semua. Kenapa? Karena sakit kali hati nggak disalami. Memang nggak dendam, cuma ingat aja sedikit. Kalau bersalaman tuh tengok mata orang. Ini kadang bercakap lain, tangan lain. Iya, itulah udah aku bilang kemarin kan. Makanya kita ke sana, lambok ke sapi, petangnya apa aja. Iya kalau ke tangan, kalau ke cucuk hidungnya. Ditengok muka orang itu, apa kabar Pak, apa kabar Bu, sehat Bapak. Maka anak-anak kita ini kita ajarkan begitu. Ini sekarang banyak bahasanya karena kemarin pendidikannya pakai online, bahasanya bahasa WhatsApp. Apa kabar? Sehat. Sudah berapa lama? 2 hari. Kita kalau ngomong tuh kan ada ujungnya, sehat Pak, sehat Bu, sehat Bang, sehat Dek. Sekarang tak ada intonasi, macam ngomong sama Google. Tak ada intonasi, tak ada senyum, tak ada tegur sapa, la salam wala kalam. Mengucapkan salam pun jangan-jangan lama-lama salam ASS WRWB. Gimana kita mau bisa punya perasaan? Manusia ini membedakan dia dengan robot itu karena ada tutur kata, ada budi bahasa, ada perasaan. Kalau tidak nanti kita jadi alat listrik, jadi produk Jepang semua kita. Apa beda kita dengan Robocop Transformer? Kita ini masih manusia. Ini yang di hadapan saya ini kan manusia semua kan? Manusia. Ada di sini yang diciptakan dari besi. Mana ada? Kita ini semua diciptakan dari tanah. Lalu yang disombongkan itu apa? Kalau ada orang di komplek Masjid Al-Ansor nih sombong, tanya dia, Bapak tercipta dari apa? Aku dari tanah. Kok sombong? Ustaz Somad, kalau memang betul manusia itu dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sesuai tanah kan beda juga. Kawan saya itu Pak Ustadz, iuran ditimpakan ke saya, semua kesulitan ditimpakan ke saya, semua masalah ditimpakan ke saya. Dia dari tanah, cuman dari tanah longsor. Itu mau menimpakan beban aja bawaannya. Jadi kita ini yang membuat kita dikenang baik itu karena budi bahasa, tutur kata, sopan santun, toto kromo kata orang Jawa, tata krama kata kita orang Melayu. Maka ini kita jaga dengan baik. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apa kata orang Melayu? Ini bumi lancang kuning, ini adalah negerinya orang Melayu, ini adalah tanah kami. Tapi orang Melayu menerima siapapun yang datang ke Pekanbaru. Jalan yang paling besar, paling panjang di Pekanbaru adalah Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa?
Orang Jawa. Itu menunjukkan orang Melayu terbuka kepada siapapun. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare, panjenenganipun apik, sae. Banyak juga keluarga Jenderal Sudirman. Masuk kita ke jalan Jenderal Sudirman, sebelum sampai ke Tugu Zapin, belok kiri tengok gedung tertua terbesar, gedung kebanggaan orang Riau. Gedung apa namanya? Kaharudin Nasution. Orang apa itu? Mandailing Natal, Tapanuli Selatan. Di sampingnya gedung tinggi besar, gedung Suman HS Hasibuan, sastrawan Melayu. Oh, yang menuliskan pantun-pantun Melayu itu adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji Bugis Makassar. Artinya apa? Siapapun yang datang ke bumi Melayu ini, selama dia berbahasa Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Begitulah kita tinggal di bumi Melayu ini. Maka apapun suku, Pekanbaru penduduknya 1,2 juta orang. Suku yang paling banyak nomor 1 Minangkabau, nomor 2 Jawa, nomor 3 Melayu. Ustaz tahu dari mana? Datanglah ke sensus penduduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah bersama membaur, dan kita semua yang paling mulia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan suku, tapi atqakum, orang yang paling takut, yang paling takwa. Maka tanamkanlah ke dalam diri anak kita takut sama Allah, takut sama CCTV, mati dimakan tikus kabelnya. Takut sama KPK, orang KPK pun tidur. Takut sama polisi, polisi juga manusia. Tapi kalau takut sama dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Anak ibu ajarkan itu. Nah, jangan kau korupsi, jangan kau makan haram, takut kau sama Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Begitu. Ini banyak orang tua ngajarkan anak cepat tidur, ada hantu. Nah, itu maka orang kita ini percaya sama hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa nih Ustaz? Oh, pertanyaan. Patutlah datang pertanyaan. Rupanya 15 menit lagi waktu habis. Saya sudah daftar umroh, tapi duit belum ada terkumpul. Maksudnya baru bayar DP mau berangkat umroh. Mohon doanya supaya istri dimudahkan. Istri sudah daftar umroh. Mudah doanya supaya istri dimudahkan untuk umroh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa supaya semua hajat-hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum jual beli online yang tidak langsung terlihat barangnya, selama transaksi itu tidak mengandung 3? Pertama, tidak ada gharar, gambling, judi tak jelas. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak ada yang namanya rish, tipu, maka akadnya sah. Jadi misalnya saya mau membeli peci, saya mau beli peci merah online, saya cari peci merah online. Nah, saya tengok ada perwakilannya di Pekanbaru. Kalau nanti tiba-tiba yang datang ini tak sesuai, yang mau dipesan merah hati, yang datang merah tai ayam, harus sesuai. Kemana kita komplain? Nomornya ada apa tidak? Perwakilan di Pekanbaru ada apa tidak? Karena kebanyakan masalah judi online tak sesuai dengan judi online pula. Jual beli online tak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai dengan yang dibayangkan. Maka hukum asalnya akadnya sah. Di mana akadnya? Kan ada syarat jual beli di situ. Aku beli barang ini dengan harga 50.000 tunai, aku jual. Akad itu ada namanya ijab kabul, tapi ada namanya baik bil mu'atah. Ijab kabul itu
Nah, saya beli duku di pinggir jalan, mau pergi ke Rokan Hulu, nampak saya langsat, berhenti, saya bayar. Berapa kok, mak? 50.000. Saya kasih duit 15.000. Waktu saya ambil, apa kata dia? Jual yo. Saya bilang boleh. Nah, maka saat jual beli itu akad. Nah, ketika online, gimana mau bilang jual belinya? Itulah dia waktu kita mengklik itu. Waktu mengklik, apakah Anda suka barang ini? Yes. Apakah ukurannya cocok nomor 9? Yes. Apakah warnanya sesuai dengan keinginan Anda? Yes. Nanti kalau tidak sesuai, komplain ke nomor ini. Yes. Perwakilan kami di Pekanbaru ada di Jalan Purwodadi dekat Masjid Al-Ansor. Iya pindah ya. Jangan menipu dia. Yes. Saat kita mengokekan semua itu, itulah. Tapi kalau yang menjual penipu, ada unsur ristipu, ada unsur horor tidak jelas gambling, ada unsur zulm aniaya, jangan. Maka cerdas bermedsos. Apalagi kalau sampai akad nikahnya medsos. Pas datang yang dipesan hitam manis, yang datang hitam metalik. Bagaimana menyikapi teman yang beda mazhab? Saya jangankan beda mazhab, beda agama datang ke rumah saya. Banyak tamu beda agama datang ke rumah. Datang orang beda agama, pas kami acara baca doa. Bapak, mohon maaf Pak Ustadz, saya Katolik katanya. Bapak duduk dulu sini. Duduk di sini, datang Habib. Kata Habib, kalau mau ikut sholat, enggak apa-apa juga kata Habib. Kan tinggal login aja. Masalah sunat nanti kita atur. Bapak duduk dulu sini, kami sholat dulu. Nanti habis sholat baru kita duduk bersama. Beda agama aja bisa, masa beda mazhab? Beda mazhab, mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau bersentuh laki-laki perempuan tak nafsu tak batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Berkawanlah saya sama orang mazhab Maliki. Terus kemudian saya mau pergi bersentuh, kebetulan saya orang salaman, saya udah tahan gini. Kadang ke orang-orang salaman saya jauh, di dekat-dekatnya pula kena ujung, batal. Lalu saya wuduk lagi, dia tidak wuduk lagi, dia tidak saya salahkan, karena Maliki juga masih ahlus sunnah wal. 4 imam mazhab itu ahlus sunnah semua. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ahlus sunnah wal jamaah. Apa masalahnya? Yang jadi masalah beda mazhab, dibid'ah-bid'ahkannya kita. Jadi masalahnya bukan pada mazhabnya, bedanya itu adalah dia membid'ahkan kita. Saya 2 tahun tinggal di mazhab Maliki. Di mana? Waktu di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Macam mana mazhab Maliki itu Pak Ustadz? Kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Tapi saya sholat di belakang tetap segini, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuhnya kunutnya setelah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, baru dia ruku. Allahu Akbar. Tak masalah, saya tetap sholat. Saya kuliah di Al-Azhar, dosen saya mazhabnya Hanafi, dia ngajar Hanafi, saya mazhab Syafi'i, tak pernah ada masalah. Lalu kenapa bermasalah dengan Wahabi? 3 yang tak pernah ketemu titik. Pertama, dia membid'ahkan saya karena saya buat maulid. Abdul Somad, kau buat maulid, kau pelaku bid'ah, bid'ah dolalah, kau neraka jahanam. Saya ceramah maulid 10 kali, berarti saya sudah 10 kali masuk neraka. Jadi bukan masalah mazhabnya. Mazhab Maliki bisa bertetangga, mazhab Hanafi bisa, tapi memang yang satu ini tak bisa. 3 simpangan, karena dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, saya berdoa bertawassul, ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Nabi Muhammad. Bagi mereka bertawassul itu syirik. Orang yang bertawassul berarti musyrik.
Tiga, saya kalau membaca ayat mutasyabihat saya takwil, muka Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, itu saya takwil. Bagi mereka mentakwil itu kafir. Tiga simpang ini kita yang tak bisa bersama. Pertama, mereka membid'ahkan saya. Kedua, mereka mensyirikkan saya. Ketiga, mereka mengkafirkan saya. Termasuklah masjid ini dulu pernah banyak Wahabi. Waktu saya pertama datang kemari disobek orang tu baliho saya. Saking bencinya dia menengok Abdul Somad. Habis kebencian orang itu ke Abdul Somad sampai tak benci lagi sama iblis. Iblis pun kata Iblis, kau nggak benci lagi dengan aku? Kata Iblis. Enggak. Kemana kebencianku? Udah ku habiskan ke Abdul Somad. Beda mazhab, 4 mazhab itu tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah orang yang membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan hanya pada perkara-perkara khilafiyah. Jelas? Bagaimana cara mendidik anak agar cinta Al-Quran? Anak cerminan kita. Jadi kalau di rumah kita putar Quran 24 jam, MP3 Quran, speaker Quran, insya Allah anak suka dengar Quran. Tapi kalau kita bermimpi anak dengar Quran, sementara di rumah kita kabikaci kabikam kackoc hotahe, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Gimana dia mau suka Quran? Kita pun sambil memasak Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman, itu yang dia dengar. Maka kita dulu membuat dia cinta kepada Quran. Maghrib ke Isya kalau tak ada pengajian, buat di sini, mintakan adik-adik mahasiswa dari UIN, dari UIR, mintakan dia mengajar mengaji. Kita iuran untuk memberikan honor kepada guru mengaji supaya anak-anak kita belajar Al-Quran. Di rumah ayahnya baca Quran, tapi orang tuanya juga baca Quran. Anak-anak ini tak bisa disuruh baca Quran. Ayah nggak baca, ayah sudah dewasa. Tak bisa begitu. Anak-anak ini mesti kita tenteng tangannya, kita ambilkan, kita membelikan Quran. Ini hari lahir kau nak, aku ingin kau baca Quran. Belikan Quran besar, ada Qurannya, ada tajwid berwarna, ada makna kosakata, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Kasih ke dia, bukakan. Untuk istri kasihkan. Sini anak baca. Selesai anak baca, istri baca. Anak paling kecil baca Iqra. Udah selesai kalian baca, udah tutup. Ayah nggak baca, udah mau masuk waktu Isya. Padahal ayahnya rupanya baru Iqra 1. Kepala rumah tangga jangan malu, cari guru mengaji, minta sama Ustaz Al-Nab, Ustaz kasih saya guru ngaji privat untuk 4 mata sama saya. Ini harkat martabat saya juga ini. Apakah boleh merayakan maulid Nabi dan Isra Mi'raj? Ini yang tadi udah kena virus Wahabi tadi. Maulid Nabi masih fokus atau tidak? Masih konsen? Tanggal 10 Zulhijjah kita puasa atau tak puasa? 10 Zulhijjah, 10 Muharram puasa atau tak puasa? Puasa. Kenapa kita puasa 10 Muharram? Karena Allah, kalau saya bertanya tahu saya jawab, itu saya jawab sendiri. Saya nggak pernah mempermalukan jamaah. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Karena hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Peristiwanya kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu kan. Nanti kalau Muharram, 10 Muharram 2025 kita puasa atau tidak? Puasa. Padahal peristiwanya kan sudah terjadi kan. Nah sekarang saya tanya, kalau selamatnya Nabi Musa kita bersyukur, adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dasar pengambilan maulid?
Jelas? Jangan bilang jelas karena takut bunyi saya mengamuk. Kau tadi waktu Ustaz itu bilang cerita itu jelas? Tidak. Terus kenapa kau ngangguk? Takut aku Ustaz itu ngamuk juga. Itu bukan asal-asalan dari otak saya, itu dari kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kalau selamatnya Nabi Musa diulang tiap tahun, maka ada yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Masih mau dalil lagi? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan nikmat sehat, ingatkan nikmat duit, ingatkan nikmat mata, ingatkan nikmat telinga. Tapi ada nikmat yang terbesar di antara semua nikmat. Nikmat apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka dibuat maulid. 3. Ketika sahabat Nabi sekaligus pakcik Nabi namanya Abbas bermimpi. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya namanya Abu Lahab. Ditanyanya dalam mimpi itu, "Hai Abu Lahab, kau di mana sekarang?" Kata Abu Lahab, "Ya masuk neraka lah. Tabat siada abi lahabil wa tab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah. Waktu Nabi lahir, yang membawa berita itu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Datang Suwaibah. "Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Siapa namanya? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki." Kata Abu Lahab, "Saking senangnya aku keponakanku lahir, adikku sudah mati, nggak apa-apa karena anaknya hidup. Maka kau Suwaibah, kubebaskan dari budak." Dibalas Allah, senangnya Abu Lahab setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Bersyairlah ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadzi tula umruhu fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi orang beriman yang senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam bertauhid. Apa pula bertauhid? Bertauhid. Jelas? Jadi kalau ada orang nanya, jawab. Saya tidak akan pernah bosan menjawab tentang maulid ini. Kenapa? Selama mereka tak bosan membid'ahkan, saya pun tak pernah bosan menjelaskan. Ini masalah sama orang ini kan masalah capek aja. Kalau kita capek, dia menang. Kalau capek kita, misalnya saya tadi ditanya, "Ustaz tentang maulid," aku udah capek dah, menang dia. Makanya maulid saya jawab terus. Begitu juga maulid. Kalian jamaah Al-Ansar tak buat maulid, kami udah capek Pak Ustaz, menang dia. Makanya kami buat maulid arba'in, 40 malam. Bina. Palembang maulid arba'in, 40 malam. Aceh maulidnya 90 malam. Aceh maulidnya 3 bulan. 1 hari 3 kali. Pagi, siang, malam, macam makan obat. Makanya di Aceh tak mempan dia, capek. Bina kata mati. Bina melawan orang Aceh. Orang Aceh tahan begadang maulid tengah malam. Kenapa? Minum kopi Aceh. Lapar makan mie Aceh. Mana
mana telawan dia. Kita asam padeh sekali pone encret sakit pone. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, itu semua adalah sampulnya saja. Isinya di dalam apa? Isinya silaturahim, baca Quran, kata sambutan, ceramah, makan, doa. Ada yang salah? Sampulnya aja. Sama macam orang, ini ada ikan, aku nggak makan ikan, aku nggak makan ikan, gatal-gatal. Pergi ibu ke dapur, ibu blender kan ikan pakai tepung, habis itu gue empek-empek, nah kasihkan kayaknya, habis 3 mangkuk. Sampai kayaknya, itu kan tadi yang orang makan itu kan ikan, oh ikan ya gitu. Pas bulan Maulid, awal bulan Maulid, dia buat juga apa? Kajian sirah. Maulid juga lah itu bonga. Kan namanya aja beda. Nampaknya emosi Ustaz ini enggak? Apa yang harus dilakukan jika kita merasa sulit istiqomah? Ya Rasulullah, kasih aku satu nasihat, jangan banyak-banyak. Kata Nabi, nasihatnya cuma satu. Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqamah. Beramal iblis bisa. Iblis itu amalnya 7.000 tahun. 1.000 tahun naik langit 1, 1.000 tahun naik langit 2, 1.000 tahun naik 7.000 tahun, sejajar sama malaikat Jibril. Jadi kalau mengandalkan amal, iblis bisa. Ilmu, iblis bisa. Iblis sudah masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Iblis yang tak bisa satu. Apa dia tak bisa? Istiqomah. Nah, macam mana supaya kita ini istiqomah? Yang pertama, kita mesti taubat. Kalau tak taubat tak bisa istiqomah. Setelah taubat, sholat sunat taubat, mandi taubat, istighfar taubat. Setelah taubat, berjamaah ke masjid, wirid yasin, pengajian. Jangan sendirian, karena orang sendirian ini mudah digoda setan. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Orang beriman itu macam pokok kayu. Kalau pokok kayu sendiri datang angin patah, tapi kalau pokok kayu ramai, dia dipukul angin, dia saling bersandar. Ya suddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan. Pertama taubat, yang kedua berjamaah, yang ketiga insya Allah pasti istiqomah, yang keempat husnul khatimah. 4 ini sepaket ini. Yang pertama taubat, hijrah. Setelah hijrah berjamaah. Setelah berjamaah istiqomah. Buahnya adalah husnul khatimah. Kenapa kita susah istiqomah? Karena sendirian. Makanya ada pengajian datang. Saya kalau sendirian payah saya istiqomah. Tapi saya dibawa oleh Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob yang mengatur semua jadwal 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad. Dibawanya saya dari mulai pagi tadi SMK 2, habis itu pergi tak kemana-mana, pokoknya tak ingat-ingat sedikit. Nah ini pulang, ini malam ini pulang, besok subuhnya di PTPN, habis PTPN kemudian endorse pesantren Nurul Azhar tuh. Nah tuh gedung yang mau di endorse di Simpang Bingung. Nah, nanti bapak ibu habis jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, langsung ke situ. Belok kiri sebelum TPU Covid. Itu asrama yang akan selesai, bisa menerima santri bulan Juli nanti insyaallah. Amin. 4 lantai itu naik, 3 lantai naik ke atas. Kalau Nurul Azhar 1 sudah siap. Pokoknya semua orang yang datang ke Nurul Azhar 1 itu menengok temboknya, menengok gedungnya, menengok asramanya, terkagum-kagum macam menengok kucing Anggora. Semua ustadz-ustadz hebat-hebat udah kami bawa semua ke sana menengok. Anak-anak gratis 1 tahun 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang. Semua duit-duit. Ini malam ini pengajian ini direkam di YouTube. Hasil dari YouTube itu 100% untuk biaya santri, beli beras, gaji guru, untuk listrik, untuk air dan lain sebagainya.
Nah, makanya jangan ada fitnah-fitnah. Ini ku tengok duit mobil Ustaz Somad ini dari duit YouTube ini. Dari mana kau tahu? Ku dengar dari bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Itu mobil yang bawa saya itu mobil yayasan punya, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anak-anak belajar gratis untuk penghafal Quran. Anak-anak inilah yang menjadi imam tarawih di Palas sana. Ustadz-ustadz dari Pekanbaru ini ke sana berdakwah tak sampai. Asal lembatan letot mati mesin. Tanah itu dulu disuruh jual. Ustadz Somad, jual aja tanah ini, beli tanah di kota buat pondok. Saya bilang enggak. Pokoknya saya mau letakkan batu pertama. Apa kata orang? Nanti kalau dibuat pesantren sana siapa yang datang? Berdatangan ulama-ulama. Menghatamkan Sahih Bukhari sana, menghatamkan Sahih Muslim sana. Syekh Usama Al-Azhari, penasehat Presiden Mesir, datang. Buya Yahya berkali-kali datang. Ustadz Hanan At-Taki datang. Ustadz Taki Malik datang. Sampai siapapun kami bawa. Siapa namanya? Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Sampai yang tak Islam, Daniel Mananta sama istri pun kami bawa ke situ. Nengok dia, mantap nih pondoknya Pak Ustadz gitu dia. Tengoknya semua kamar-kamar, tempat tidur semua mantap, berkelas. Nah, jadi jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kita sudah berjamaah, insya Allah buahnya istiqomah. Orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat waktu mau mati nanti? Pas mau mati datang malaikat. Kata malaikat, alla takhafu, jangan lo angkat kaki, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu dua perasaannya. Pertama takut, yang kedua sedih. Takut sakratul maut, takut azab kubur, takut padang mahsyar, takut titian siratal mustaqim, takut timbangan amal, takut masuk neraka. Kata malaikat, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan motor baru DP belum sempat kredit. Jangan sedih, kata malaikat. Setelah itu apa kata malaikat? Pesan yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau karena kau dijanjikan Allah masuk surga. Sebelum nyawa keluar, malaikat mengepakkan sayapnya. Nampaklah tempat kita di sayap malaikat itu rupanya bertetangga dengan jamaah Masjid Al-Ansor. Ibu sama bapak masih mau bertetangga di surga? Dari bunyinya macam tak mau. Soalnya pernah saya tanya di tempat jamaah, ibu mau masuk surga sama bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini? Enggak Pak Ustaz. Kenapa kalian enggak mau? Di dunia aja kami udah enggak tahan Pak Ustaz gitu. Dikepakkan malaikat sayapnya, disitulah nampak tempat kita di surga. Oh, di saat kita tersenyum menengok tempat kita, disitulah nyawa kita keluar, mati dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Kalau ada orang sakit, tengok. Saya dalam sebulan saya usahakan sekali dua kali nengok orang sakit. Kalau dapat saya kabar ada orang sakit, langsung saya ke rumah sakit. Kalau ada orang meninggal, tengok. Syukur-syukur masuk menengok liang lahat, itu membantu kita istiqomah. Kalau jenguk orang sakit, rumah sakit jangan terlalu jujur. Aku kalau bantu ikut nampaknya tidak sampai hari Jumat gue selesai loh. Doakan, Ustadz, saya diponis dokter katanya saya mau mati ini Pak Ustadz. Apa? Kapan pula dia jadi juru bicara Tuhan? Jangan percaya tuh. Berapa banyak jamaah yang diponis mati, dokternya mati duluan. Bangkitkan semangat dia. Alhamdulillah aku kalau dijenguk Ustaz Somad tuh bangkit semangat. Tapi begitu datang yang lain aku down langsung. Kalau ada orang-orang yang membuat down semangat, kunci pintunya kasih masuk. Nah, itu semua menguatkan semangat kita dan menguatkan saudara kita yang kita jenguk. Maka tengok orang sakit, tengok orang meninggal, datang ke liang lahat, tengok kuburan. Menengok kuburan itu melembutkan hati, meneteskan air mata dan mengingat mati. Ada nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, itulah dia kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah mengambil nasihat dari semua ini.
alam takambang menjadi, tidak mesti baca kitab, bisa baca kitab bagus, tapi jalan di kuburan pun menengok. Alhamdulillah saya tinggal di jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Di jalan Kamboja itu di pintu gang tuh kuburan, jadi tiap hari saya lewat kuburan. Hari ini aja udah 10 kali lewat kuburan, lewat kuburan, masuk kuburan, lewat kuburan. Jadi sesuai dengan ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Hafal semua Bapak Ibu. Itulah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis ini. Sudah keluar kode etik ini ceramah di Al-Ansor ini. Tadi dimulai setengah 9, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Jadi nanti kalau ditanya orang, Ustaz di mana-mana ceramah 1 jam, kenapa di Al-Ansor itu lewat 15 menit? Itu kawan lama, jadi boleh. Mudah-mudahan Allah menyampaikan segala hajat-hajat kita. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya, yang ujian diluluskan dengan nilai terbaik, yang belum ada jodoh didekatkan jodohnya, jumpa dengan orang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat diri kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya keturunan berikan anak-anak penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Riau Indonesia dari malapetaka bencana riba, zina, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Tuan Guru kita yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini.